Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Om Swastiastu. Swastiastu. Salam dan bahagia sahabat Teknika dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja. Saya Arik Saryadi memandu acara OBS, obrolan pagi STEMSI. Sahabat Teknika, kita menghadirkan tamu yaitu seorang guru. Siapakah dia? Inilah dia, Ibu Dayu. Untuk lebih lengkapnya mari kita sapa Ibu Dayu, bisa memperkenalkan diri. Selamat pagi Bu Ari, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi sahabat Teknika. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putuma Septi Artini. Saya memulai karir di sekolah ini tahun 2013. Saya mengampu mata pelajaran sejarah. Tunggu dulu Bu Dayu, Ya. sebelum panjang lebar, ini saya melihat keanehan ini. Kok Ibu hari Rabu pakai baju kebaya ini? Ada apa ini Bu Dayu? Jadi begini Bu Ari, kebetulan hari ini 14 Agustus Oh, merupakan hari jadi Provinsi Bali. Oh, bukan NKRI. Bukan Bu, kalau NKRI itu nanti tanggal 17 Agustus. Okay. Jadi hari ini kebetulan tanggal 14 Agustus merupakan hari jadi Provinsi Bali ke-66. Aduh Bu Dayu, saya kok lupa ya. Mungkin karena saya sedang utak-atik kabelnya itu ya Bu Dayu. Ya tidak apa-apa. Ya Ibu. sahabat Teknika, mohon maaf saya tidak memakai baju kebaya untuk merayakan HUT Provinsi Bali, tapi hati dan jiwa raga saya ada selalu untuk Provinsi Bali, begitu ya Bu Dayu. Baik Bu Dayu, kalau di SMK 3 itu Ya. Bu Dayu sebagai apa? Tentunya sebagai guru dong Bu ya. Yes. Guru apa Bu Dayu? Jadi kembali lagi, saya di sini memulai karir di tahun 2013 sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu saat ini adalah guru sejarah. Sejarah. Tapi ketika memulai karir itu saya tidak langsung mengampu mata pelajaran sejarah. Pelajaran apa itu Bu? Tapi saya mengampu mata pelajaran budi pekerti yang pada saat itu. Iya. Jadi kurang lebih setahun. Nah, satu kali tahun ajaran saya mengampu mata pelajaran budi pekerti. Bagaimana Selanjutnya, perbedaannya Ibu? kalau melihat perbedaannya itu hampir tidak ada perbedaan Bu ya, karena pertama budi pekerti. Jadi kita memberikan pembelajaran bagaimana mengamalkan budi pekerti, baik itu di lingkungan, di sekolah ataupun dimanapun kita berada. Kalau di yang sekarang saya sudah mengampu mata pelajaran full sejarah. Murni sudah sejarah. Jadi perbedaannya itu
kembali lagi ke sejarah. Jadi kita tidak bisa melupakan yang namanya sejarah. Iya. Seperti kata jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Oh gitu ya. Apapun itu, mau sejarah yang menyakitkan, menyedihkan, menyenangkan, Iya, intinya jangan pernah sesekali melupakan sejarah. Iya. Kalau kita melupakan sejarah berarti kita kan kurang berbudi pekerti. Ya, bagus. Gitu ya, Bu Dayu. Kurang lebih seperti itu, Bu Ari. Oke, Bu Dayu, selain sebagai guru sejarah, itu Ya. punya tugas tambahan mungkin Bu Dayu di sekolah ini? Nggih. Kebetulan saya juga punya tugas tambahan dari tahun 2017. Dari tahun 2017 kebetulan saya dipercaya diajak di bagian kesiswaan. Jadi dari 2017 sampai saat ini tugas tambahan saya adalah pembina OSIS di bagian keamanan dan ketertiban. Ya, berarti hampir 2 periode. Hampir Bu 2 Dayu. periode nggih, Kalau Bu. jadi presiden Ya, ya. kalau jadi presiden. Oke, kira-kira Bu Dayu pernah enggak bertanya di dalam diri, kenapa sih saya disuruh ikut di kesiswaan gitu, kenapa tidak guru lain gitu, pernah enggak bertanya seperti itu? Sangat pernah, Bu. Sempat saya ketika saya ditunjuk, kenapa harus saya? Kenapa tidak guru yang lebih senior daripada saya? Iya. Saya kan ketika itu 2017 baru kurang lebih 4 tahun. 4 tahun menginjakkan kaki di sekolah ini yang secara kebetulan juga ini adalah sekolah alma mater saya, Oh, Ibu. jadi Ya. Bu Dayu ini alumni? Iya, saya Oh. kebetulan alumni di sini. Saya lulus tahun 2006. Dengan Jurusan kalau apa? dulu namanya jurusan teknik kendaraan ringan, Bu. Berarti Iya, teknik kendaraan ringan iya. juga Ibu bisa memperbaiki sepeda juga ya, sepeda gayung. Sepeda gayung, jangan jauh itu, Bu, kalau sepeda gayung, Bu, Ya, sepeda motor. Ya, kurang Iya. lebih seperti itu, Hebat Bu. ternyata ini Bu Dayu, pantas saja Bu Dayu ini diminta di kesiswaan karena paham betul gitu ya apa yang aneh di sepeda motor anak-anak gitu ya, sehingga hanya Bu Dayu mungkin yang mampu melihat kalau aneh ini di stop siswanya gitu ya Bu Dayu Ya, ya. seperti itu. Mungkin dari tampang saya juga kelihatan, Bu, ya, wajah saya sangar seperti ini. Tapi cantik sekali Bu Dayu sedikit ini, tidaknya- manis sekali. Terima kasih Ibu pujiannya. Iya. Jadi sedikit tidaknya berpikir, wah, ketemu Bu Dayu nih bakalan marah nih. Nanti saya dibentak nih, nanti saya Iya. dikasih nada tinggi. Iya. Mungkin dari hal itu Bapak Ibu pimpinan yang sebelumnya menunjuk saya menjadi pembina OSIS gitu. Dia di kesiswaan Sampailah saat gitu ya. ini. Oke. Bu Dayu, apa sih hal-hal yang membuat Ibu sering jengkel gitu ketika melaksanakan tugas sebagai guru atau sebagai pembina kesiswaan gitu? Ada enggak? Pasti ada, Bu. Ya, Apa pasti ada. itu Itu salah tidak satunya? mungkin, tidak bisa kita hindari. Nah, salah satunya di era yang sekarang ini kan digital semua, teknologi semua. Apalagi anak-anak diperbolehkan membawa HP. Nah, kadang kita itu harus mengontrol mengontrol emosi kita. Kadang ingin minta tolong dong HP-nya ditaruh dulu, kita fokus dulu sama pelajaran hari ini apa. Di sana yang kadang-kadang anak itu mainnya sembunyi. Nah, jadi Di memang bawah ditaruh meja ya, Bu? memang ditaruh HP-nya, tapi nanti ketika kita lengah dia main lagi HP-nya. berarti- Itu yang sedikit membuat agak jengkel juga karena harus diinformasikan berkali-kali gitu. Berarti gurunya enggak boleh hanya duduk di meja ya Bu Dayu ya, Ya, harus keliling ya, gitu ya, karena minimal. setiap detik, setiap menit siswanya akan colek HP. Iya, jadi dia tidak Oke. bisa lepas dari HP-nya itu. Nah, selain Bu Dayu punya kemahiran dalam mengidentifikasi keanehan motor siswa gitu, berarti Bu Dayu kan perlu juga itu mengawasi HP-HP siswa, apa mereknya, apa jenisnya, bagaimana dia caranya menyembunyikan sandi gitu, sampai di sana Ibu pelajaran. Tidak sampai segitunya kali, Bu. Itu Tapi kadang-kadang kan siswanya begitu. ya, jadi kalau siswanya yang memang keterlaluan ya tanda kutip ini, di situ baru kita sebagai guru kita ambil dulu HP-nya. Cuman kan kita tidak bisa langsung main apa ini passwordnya dan sebagainya. Begitu. Kita ambil dulu, kita ajak ngobrol dulu, kita pelajari dulu bagaimana siswa itu. Setelah itu baru kita bisa masuk ke dalamnya.
siswanya. Jadi betul-betul gitu. humanis dulu, Iya, nggak boleh langsung nggak bentak-bentak bisa, Bu Dayu ya. nggak bisa Ibu, kecuali ya kalau kita di lapangan dengan kondisi darurat mungkin kita langsung main. Diambil dulu, Iya, diambil dulu nada Nanti, tinggi dulu, nanti humanisnya tunggu Iya. reda dulu, Tunggu marahnya emosi baru. stabil gitu, oh baru kita begitu pakai ya humanis sahabat lagi. teknika kalau menghadapi siswa. Jadi betul-betul harus perlu ketenangan jiwa Iya. dan raga. Itu bagaimana caranya Ibu setiap hari mengumpulkan ketenangan, kedamaian, sementara tantangan kita sebagai guru di SMK 3 Singaraja sangat luar biasa. Biasanya Ibu mengikuti apa gitu supaya terlatih tenang gitu? Ada enggak tips-tipsnya Ibu? Kalau saya sebenarnya saya tidak pakai trik apapun itu, cuman saya mencoba mempelajari dari hari yang sebelumnya. Jadi hari ini kita ketemu siswa dengan karakter A. Nah, besoknya atau malamnya kita kalau ketemu dengan siswa ini begini-begini caranya, Iya. berarti dia harus humanis, dia nggak boleh nada tinggi, nggak boleh kasar dan sebagainya. Besok kita ketemu dengan karakter yang berbeda, kita coba pakai cara yang lain. Jadi begitu. lebih ke Pengalaman, saja. benar-benar nih Bu Dayu sangat berpengalaman sahabat teknika. Apalagi itu saya pernah melihat itu Bu Dayu berpengalaman memainkan gembok. Itu cari-cari gembok di kantor itu untuk apa itu Bu Dayu? Jadi kalau cari-cari gembok kemarin itu kebetulan kita ya yang namanya anak Iya. SMK 3 gitu loh. Jadi kemarin saya dapat laporan dari warga bahwa katanya mereka itu parkir di luar areal sekolah. Jadi ada. kita kan sudah wanti-wanti tidak ada yang parkir di areal sekolah. Karena Jadi sekolah kita sangat luas ya, Bu Dayu sekolah ya. parkir kita sangat luas, sangat nyaman. Jadi untuk apa kita harus anak-anak harus parkir di Iya, luar? apalagi di kuburan Ya, Bu Dayu. jadi untuk mengamankan sepeda motor anak tersebut, ya terpaksa kita gembok dulu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Iya. Jadi kalau mereka pulang kan otomatis harus siapa nih yang menggembok. Jadi kan konsultasinya, konfirmasinya itu ke sekolah. Oh gitu. Tahu enggak Bu Dayu itu viral cari-cari gembok di antara guru-guru? Tahu Ibu, jadi kayaknya ini apapun pergerakan saya selama ini kayaknya cukup viral Ibu Iya, ya. sangat viral Gembok bahkan saja ya. viral, Tapi apalagi yang syukur lain tidak ya. di medsos ya. Kalau Iya, begitu Ibu kan ya. bisa heboh nanti dikira merayakan ulang tahun sekolah atau ulang tahun NKRI dengan mencari gembok gitu ya. Tidak. Oke Bu Dayu, bisa diceritakan sedikit pengalaman-pengalaman yang menarik ketika bertugas menjadi guru atau menjadi pembina OSIS Iya. itu. Jadi ini pengalamannya hampir semua sih pengalamannya menarik ya, terutama mengajar. Pengalaman yang paling menarik adalah kita kejar-kejaran dengan siswa, sudah buat tugas? Sudah, ternyata ketika dicek belum gitu. Dikira tidak akan Iya, membuka jadi buku siswa itu siswanya mikirnya ya. enggak bakalan dicek nih sama gurunya. Benar, Ternyata kan kita harus ngecek untuk memastikan gitu Iya, loh. karena dipikirnya mungkin Bu Dayu itu ada di depan di gerbang SMK 3 Iya. Singaraja. Nggak mungkin ini Bu Dayu akan mungkin karena- memeriksa tugasnya gitu ya. Asana, mungkin mereka pikir kayaknya Bu Dayu sibuk sekali nih, nggak mungkin bakalan diperiksa. Ketika kita tanya bilang sudah. Nanti ketika kita tes, ayo Ibu mau minta dong nomor absen sekian, coba apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Nah di situ siswanya diem. Iya. Sedikit tidaknya saya pikir ini yang dikerjain saya, apa saya yang ngerjain siswa jadinya gitu. Iya. Ya terus. Tapi pembelajaran kan berbasis siswa jadi sekarang kan. Bu Iya, Dayu. memang sih berbasis siswa, tapi sedikit tidaknya kan kita harus ikut dulu masuk ke dalam. Iya, benar, Nggak mungkin ketika masuk kelas, ayo dong, ini itu. Iya, Nggak nanti mungkin dikira kita. gurunya diam saja Bu ya jadi karena nanti masuk asumsi, "Ih, enak sekali loh diajar sama Bu Dayu. Dayu. Bu Dayu masuk kelas, absen, udah selesai kerjakan ini. nah itu yang Ya, kita itu yang kita takutkan. takutkan. Ya. Jadi sedikit tidaknya meskipun berbasis kepada siswa, sedikit tidaknya peran guru itu masuk dulu. Iya. Nah, mau itu menjelaskan poinnya saja, mau menjelaskan panjang lebar dan lain sebagainya. Iya, Setelah itu baru kita fokuskan ke siswa bagaimana sebaiknya. Setelah fokus ke siswa, di situ kita juga kayak kata Bu Ari tadi, kita nggak boleh duduk saja di atas Iya, meja. benar-benar. Sedikit tidaknya kita berkeliling bagaimana keaktifan atau cara belajar siswa gitu, si gitu Bu ya. Ari. Nggih. Bu Dayu, ini Ya. masih menarik tentang kesiswaan Bu Dayu. Nggih. Kan banyak sekali kasus-kasus yang
terjadi di sekolah lain seperti Iya. membuat film porno Iya. gitu ya, karena euforia saya ini muda, cantik dan sebagainya. Nah, bagaimana menangkal itu budaya supaya tidak terjadi di SMK Negeri 3 Singaraja? Jadi sebenarnya bukan dari kesiswaan saja ini Oh Bu iya, ya. benar-benar. Jadi hampir semua lini yang berada di sekolah. Iya. Ya, jadi semua guru juga ikut berpartisipasi bagaimana kita memberikan informasi yang bagus terkait dengan cara penggunaan teknologi zaman sekarang gitu loh. Terkait dengan tadi yang Ibu bilang itu video porno, terus video yang berkelahi dan lain Iya, sebagainya. Di sana kita lebih ke memberikan informasi bagaimana kita bijak, bagaimana kita bijak menggunakan teknologi itu. Gitu loh. Sebaiknya gitu loh. Sebaiknya aja untuk semua sih Bu ya. Ketika kita bijak menggunakan teknologi apapun itu, kita Ya. buat video, konten lah yang berpositif. Iya. Ya, yang sedikit tidaknya zaman sekarang menghasilkan duit lah dulu Bu. Benar-benar Sekecil semua apapun konten semua kita, aplikasi ya. sekarang mengiming-imingi uang Ya, gitu ya. jadi nonton Instagram aja sudah dengan cara begini kamu sudah menghasilkan duit. Iya, Ya kita benar. kita arahkan ke sana anak-anak gitu loh. Buatlah konten-konten yang beredukasi tentang mau pendidikan, mau lingkungan. Makanan. Boleh silahkan. Yang Iya. penting itu adalah kegiatan konten yang positif gitu aja. Iya, sahabat Teknika, sebaiknya kita bisa ikuti tips dari Bu Dayu, mencegah itu lebih baik daripada membunuh gitu ya, Iya. Bu Dayu. Ya, daripada dibunuh karakternya gitu Iya, kan. mendingan- Jadi Bapak Ibu yang mendengarkan radio Suara Teknika, kita harus bersama-sama membangun negara yang tercinta ini Iya. dengan cara-cara yang baik dan menghidupkan ekonomi Indonesia, Iya, kan begitu ya boleh. Bu Dayu ya. Oke Bu Dayu, sebelum nanti kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Ibu Dayu kepada siswa atau kepada teman-teman selaku guru dan juga kepada orang tua yang mendengarkan radio Suara Teknika. Oke, terima kasih Ibu Ari. Jadi pesan untuk pagi hari ini gitu loh. Teruntuk untuk guru dulu di kawasan SMK Negeri 3 Singaraja. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah untuk membimbing peserta didik kita menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya. Terus untuk anak-anak SMK Negeri 3 Singaraja, kalian tetap semangat, kalian tetap optimis, tunjukkan kalian bisa dan berprestasi untuk meraih apa yang kalian inginkan. Terus untuk para orang tua tetaplah semangat mendidik anak-anak Bapak Ibu untuk menjadi anak yang lebih berguna ke depannya nanti gitu. Terima kasih Ya. Bu Ari. Oke, luar biasa sahabat Teknika, tidak terasa sudah lebih dari 15 menit kita berbincang-bincang bersama Ibu Dayu dan semoga bermanfaat bagi sahabat Teknika yang mendengarkan radio Suara Teknika ini. Akhir kata, mari kita akhiri dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Salam. Merdeka. Merdeka ya, ya benar. Merdeka.